Selamat jumpa Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang baik. Pada minggu yang pertama, bulan yang ke-10 ini kita diberkati Tuhan. Bulan Oktober, di mana kita merayakan bulan misi di Gereja Bethel Indonesia di seluruh dunia. Bulan Oktober juga merupakan bulan kelahiran GBI. Kita percaya bahwa tahun ini GBI 50 tahun. Jubileum Gereja Bethel Indonesia yang ke-50 tahun. Kita percaya berkat Tuhan mengalir bagi GBI. Di minggu yang pertama ini, tema firman Tuhan kita bersama-sama, disiplin untuk bersaksi. Disiplin untuk bersaksi. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai 27, firman Tuhan berkata begini. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala pemerintahan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Pada ayat yang ke-26 dan 27 bagian awal, kita bisa melihat bahwa Filipus adalah seorang yang rajin untuk bersaksi. Seorang yang disiplin untuk bersaksi. Persoalannya adalah dia bersaksi, saudara sekalian, bukan karena keinginannya, tetapi sebetulnya karena dia tahu bahwa ada tugas yang sangat penting dan mulia yang harus diselesaikan. Harusnya ini juga mendorong kita bersama-sama untuk disiplin bersaksi. Dasar kita disiplin bersaksi adalah perintah Tuhan pada amanat agung. Injil Matius pasal yang ke-28, 19, 20. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Atau Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 17. Jadi kenapa saudara sekalian kita disiplin bersaksi? Mari kita bisa belajar kepada satu tokoh yang luar biasa. Namanya Rasul Filipus. Dalam ayat ini saudara sekalian ada 3 hal yang mendorong kenapa Filipus disiplin bersaksi. Yang pertama adalah Filipus rela digerakkan Roh Kudus. Tidak ada orang yang bisa disiplin bersaksi kalau tidak karena digerakkan oleh Roh Kudus. Pekerjaan bersaksi bukan pekerjaan manusia. Itu pekerjaan roh. Karena itu, ketika seseorang mau disiplin untuk bersaksi, poin prinsip yang harus dipahami adalah relakan diri kita digerakkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudara sekalian, apa alasan ataupun apa yang membuat Filipus disiplin bersaksi? Yang kedua adalah karena Filipus tahu semua orang membutuhkan keselamatan. Nanti baca pasal yang ke-8, dimulai ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-25, kita akan temukan di sana bahwa Filipus melakukan pelayanan yang luar biasa. Bahkan salah satu yang dimenangkan melalui pelayanannya adalah seorang bernama Simon tukang sihir. Orang yang tidak percaya pada Kristus, orang yang menolak Kristus, kemudian saudara sekalian dimenangkan bagi Kristus. Filipus sangat tahu pola ini, semua orang membutuhkan Kristus. Andai kata engkau dan saya paham bahwa orang yang di luar sana membutuhkan Kristus, maka itulah yang mendorong kita untuk bisa bersaksi kepada mereka, menyampaikan tentang keselamatan. Yang ketiga dan yang terakhir, kenapa Filipus disiplin bersaksi? Karena dia peka dengan peluang dan kesempatan. Dia tahu bahwa yang sedang berjalan turun ke Yerusalem itulah seorang pembesar dari Ethiopia. Dan setelah dia pulang dari ibadahnya dari Yerusalem, dia sedang dalam perjalanan. Roh Tuhan menuntun Filipus untuk mendekati orang itu, untuk bersaksi. Yang menarik adalah Filipus peka dengan kesempatan dan peluang itu. Akhirnya Filipus didorong Roh Kudus. Lalu dia merespon dorongan tersebut. Dan kemudian dia bersaksi kepada sida-sida tersebut. Yang terjadi apa saudara sekalian? Sida-sida tersebut menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan pada ayat yang ke-28-29, dia dibaptis saudara sekalian. Menarik untuk disimak bahwa ketika Filipus mengerjakan ini, poin prinsipnya cuma satu adalah Filipus, dia tahu bahwa peluang kesempatan tidak banyak, makanya dia respon dengan baik. Kalau engkau dan saya tahu bahwa peluangmu tidak banyak untuk bersaksi, maka setiap kali Roh Kudus mendorong kita, kita akan melakukannya dengan baik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.